Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore hari ini saya bahas tentang mata pisau lah ya. Jadi Bang, udah banyak Bang ya. Udah banyak teman-teman kita yang seprofesi seperti saya ya, itu yang mengalami musibah namanya patah pisau. Dan itu bisa menyebabkan cedera seumur hidup ya. Semoga teman-teman kita yang pernah mengalami itu ya cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Nah, di Indonesia ini Bang, nggak ada konten kreator yang mau ngomong seperti ini, nggak ada yang edukasi. Semuanya pakai mental berani-beranian, tapi nggak ada eh, praktek. Prakteknya begini, tidak ada yang ingin mempraktekkan mana nih yang cocok sesuai medannya ya. Makanya saya hadir sebagai konten kreator dan saya juga hobi mesin potong rumput. Kenapa kejadian patah pisau ini terus berulang-ulang? Tadi ada yang komen saya mantanan pensiun perawat. Betul Kak, saya akui. Bahkan saya pernah dicat di Messenger oleh orang yang sedang di rumah sakit ya. Kakinya hampir putus karena patah oleh mata pisau. Saya tanya, pakai mata pisau berapa, Bang? Dia pakai mata pisau 45 cm, dihantamkannya ke anak-anak kayu yang besar. Kan sudah saya sampaikan, baik itu di YouTube, di Facebook ini saya baru saya mulai konten di Facebook nih. Saya udah lama, berapa tahun, 5 tahun mungkin. Teman-teman yang subscriber saya di YouTube dah tahu ya, saya tidak pernah menyarankan menggunakan mata pisau seperti ini kalau sudah anak kayu ya. Kalau sudah anak kayu itu Bang, bawahnya pasti besar ya. Apalagi bilang ada, itu masih kecil Bang, kami sebesar gini pakai mata pisau seperti ini. Saya pastikan Abang orang yang gak ngerti kegunaan mata pisau. Terserah orang mau menghujat saya, terserah. Tujuan saya stop teman-teman kita pengguna mesin potong rumput yang terus-terusan kena musibah dengan patahnya pisau karena tidak ada yang edukasi. Kalau sudah masuk ke anak kayu yang besar-besar seperti ini Bang, sudah nggak ada cerita mata pisau bulat ya. Pakai yang sensu seperti ini boleh, tapi ini agak berat ya, agak berat memang. Abang ngerti lah, mungkin teman-teman yang pernah nebas menggunakan parang kan. Kalau parang panjang untuk nebas ranting-ranting masih boleh kan, tapi kalau parang untuk nebang pohon kan beda lagi parangnya Bang. Ya sama lah seperti pisau mesin potong rumput. Makanya saya selalu menyarankan ke pengguna Tabata seluruh Indonesia ya. Saya tanya aja dengan pengguna Tabata, pernah nggak saya menyarankan abang-abang membeli mata pisau seperti ini untuk potong anak kayu? Nggak pernah. Bahkan mata pisau yang 40 cm ini pun, ini mata pisau untuk potong rumput, titik. Orang mau mendebat saya silahkan, karena apa ya, saya itu edukasi Pak ya. Bukan soal orang mau beli atau tidak, masa bodoh. Saya masa bodoh walaupun saya jual masa bodoh. Jadi kalau orang mau beli, pengguna Tabata ya, Bang saya mau beli mata pisau yang 40 cm, yang ada Bang Ridwan. Buat apa Bang Ridwan? Buat potong rumput. Oke, saya jual. Kalau Abang untuk kayu, Abang beli mata pisau pendek aja, anakan kayu ya, seperti ini 30 cm, atau mata pisau bulat. Sudah nggak ada kompromi lagi ya. Kalau Abang nggak mau, kata saya cari tempat lain. Karena saya tidak mau pengguna mesin potong rumput di Indonesia ini nggak ada yang edukasi, sehingga terus-terusan terulang dan terulang cedera gara-gara pisau ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Mesin potong rumput yang disalahkan Bang. Oke, kau lihat nggak tetanggaku kemarin, kakinya hampir putus gara-gara mesin potong rumput. Udahlah, nggak usah pakai mesin potong rumput. Kan mesin potong rumput kan benda mati, nggak akan pernah hidup kalau nggak dihidupin oleh manusia. Begitu kan? Ya kitalah yang ngatur ya kegunaannya nanti di lapangan mata pisau seperti apa. Saya selalu dibantah, pelan Bang kalau pakai mata pisau ini. Ya silahkan, itu hak Anda. Saya menyampaikan kegunaan mata pisau ini sesuai dengan medannya. Orang mau menghujat saya, monggo silakan. Tujuan saya apa? Sudahi, stop lah sampai ada yang terjadi mata pisau patah itu karena salah menggunakan mata pisau itu sesuai dengan fungsinya. Ini kan udah tahu. Kalau kita belanja, Pak beli mata pisau potong rumput, pasti dikasih yang seperti ini. Ada yang untuk rumput kan? Benar, orang toko tuh untuk rumput. Ini
Kalau kita beli beli mata pisau untuk potong anak kayu, dikasihnya ada yang merek Tasco atau apalah itu ya, yang bergerigi ada 40 matanya kan, ada yang 80, ada yang dari ini Ekosen, pasti seperti itu. Dibantah, pelan bang, lambat. Nah, silahkan abang kalau mau cepat, tapi ada resiko. Kalau misalnya apa namanya itu pelan, ya atur aja bang. Kan kita yang ngatur kehidupan ini bang, bukan mesin. Kok diatur sama mesin? Ya kalau misalnya ada job kayunya besar-besar pak, kalau job besar-besar seperti ini, nah, biaya saya sekian. Karena ini sudah bukan lagi makanan pisau biasa, saya juga memikirkan risiko saya. Ini sekian juta, saya harus bawa berapa operator, kalau saya sendiri nggak sanggup. Kalau bapak mau silahkan, ini biaya kami. Begitu bang. Ya, jadi derajat tukang potong rumput itu ada harganya, ada kualitasnya. Jangan terus-terusan dikasih harga sembarangan, tapi risiko tidak pernah kita pikirkan. Sehingga derajat potong rumput di Indonesia ini ada perubahan, ya. Karena kita kan cari nafkah untuk keluarga kita, mungkin yang sudah menikah, untuk anak istri. Loh, kalau kita yang tukang cari nafkah kemudian tidak pernah memikirkan resiko untuk kita, terus nanti kena bahaya, toh orang rumah juga kan yang jadi korban. Pisau patah di tengah hutan kehabisan darah, siapa nanti repot? Anak istri kita juga yang kerepotan bang. Ya. Jadi tujuan saya itu kalau anak-anak kayu secara keamanan mata pisau bulat. Ya, saya enggak bahas soal cepat atau lambat, enggak. Sesuai dengan tupoksinya. Atau kalau kayu, anak-anak kayu seperti ini masih bisa 30 cm, tapi tidak boleh lagi yang 40. Yang 40 ini enggak boleh lagi. Ya, 40 terus 45 karena dia main, Bang. Kalau pendek, nah, jadi menghantam kayu itu bukan cuma pisau nanti yang membantu. Seperti Tabata, dia punya bolt protector. Jadi mantap ini. Ya. Terus disupport dengan gearbox yang kualitasnya bagus sehingga saat menghantam kayu itu pisaunya main, gas dari mesin rumput juga mendukung, ditambah dengan gearbox yang support karena kualitas gearboxnya ini bahannya bagus sehingga enak menghantam kayu. Begitu cara kerja menghantam anak-anak kayu itu. Nah, teknik-teknik seperti ini saya pelajari, Bang. Ya. Oh, kalau mata pisau ini dia main. Ujungnya main. Karena terlalu panjang. Maka berbahaya kalau dihantamkan ke anak kayu. Kalau untuk rumput memang ini untuk potong rumput, nggak masalah. Tapi tapi tetap lokasi ini harus dicek dulu, ada tunggul-tunggul nggak, ada patok-patok nggak. Seperti itu. Sehingga kejadian-kejadian mata pisau patah itu tidak lagi terulang di kemudian hari. Seperti itu kan, kita tuh selalu ditakutkan dengan berita-berita atau video-video mata pisau patah, tapi tidak pernah ada apa sih yang menyebabkan mata pisau itu patah. Kok nggak ada yang edukasi, hanya dilihatkan berdarah-darahnya, kakinya udah terbuka seperti ini, tapi terus saja terulang-ulang. Maka saya seorang konten kreator khususnya di dunia mesin potong rumput mengedukasi, jangan sampai ke depan itu teman-temanku yang ada di Indonesia ini mengalami hal itu karena tidak ada yang edukasi. Ya. Abang mau bantah silakan, abang mau bilang saya udah 15 tahun bahkan udah 100 tahun masa bodoh saya edukasi. Mau kalian hina, mau kalian hujat, intinya kalau kalian masih pakai mata pisau 45 cm menghantam kayu, Anda tidak memahami kegunaan pisau. Itu aja. Debat lah aku. Tujuanku untuk teman-temanku agar terhindar dari namanya yang mata pisau. Kalau sudah anak kayu, cukup pakai mata pisau yang pendek 30 cm. Kalau sudah keras ya, pakai mata pisau bulat. Hujat-hujatlah Bang Abid ini ya. Tujuan saya untuk seluruh pengguna mesin potong rumput agar terhindar dari hal-hal yang namanya pisau patah. Terus cek kondisi pisau, cek kalau yang model murnya masih bagus atau tidak, cek gearboxnya, cek penahan. Kadang ada Bang yang sampai brojol, ada yang patah. Kan ada yang model mur, ada yang model baut, ada yang patah baut. Karena apa?
Ada gearbox yang tidak support untuk menghantam anak kayu, tapi dipaksakan oleh pengguna karena merasa bahwa aku udah puluhan tahun. Nggak begitu bang cara mainnya ya. Silahkan abang mau menghujat saya. Tujuan saya khususnya karena pengguna Tabata udah banyak di Indonesia. Saya selaku penjual selalu menyampaikan ke pengguna Tabata, jangan pakai mata pisau 45 cm kalau untuk potong anak kayu. Cukup pakai mata pisau 30 cm yang pendek atau mata pisau circle. Kalau abang tidak mau dengar, silahkan ya. Tapi kalau ada yang bilang, bang saya mau beli yang sekian tapi untuk anak kayu, nggak usah beli sama aku, cari tempat lain, saya tidak mau jual barangnya nanti buat abang cedera. Seperti itu. Thanks for watching ya. Mau hujat lah kalian, saya nggak ngurus. Facebook mau terblokir lah, nggak ada dolar, nggak apa-apa. Tujuan saya adalah edukasi agar ke depan udah cukup lah orang cedera gara-gara mesin potong rumput karena tidak ada yang edukasi. Thanks for watching. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.